kerjaan aku yang saat ini dengan yang dulu, apa sih yang lebih membahagiakan? Assalamualaikum. Nah, hari ini jam 1 malam tepatnya. Jadi sore tadi aku baru pulang dari rumah ibu terus ke rumah mama sebentar. Dan aku ketiduran ketika nidurin dede. Akhirnya aku belum beres-beres dan berantakan banget. Dan ketika kebangun aku langsung beres-beres, soalnya besok pagi aku harus pergi lagi sama suami ke Hakim untuk berobat. Seperti biasa dimulai dengan rapi-rapi dari ruang tamu dulu biar nggak terlalu berantakan. Aku rapihin dulu ini baju-baju yang baru diangkat dari jemuran, terus aku rapihin perintilan-perintilan yang berserakan di bawah habis anak aku main. Nah, ini sih baju aku kresekin, ini ada beberapa baju yang mau aku potong atau aku kecilin, rencananya besok gitu. Ini aku beresin paket juga. Nah, ini aku keluarin baju atau perlengkapan yang kemarin aku bawa dari rumah ibu. Jadi aku mau sekalian nyuci dan aku simpenin lagi perintilan-perintilan yang ada di tas gitu, biar nanti ketika mau dipakai udah nggak bingung lagi nyari-nyari di mana karena udah kembali lagi ke tempat semulanya gitu. Nah, anak dan suami aku udah tidur nyenyak, jadi aku juga lebih luas beres-beresnya, lebih tenang, lebih cepet juga. Dan ini beres-beresnya kali ini ditemenin sama Anabol. Kenapa tengah malam gini? Aku juga akhir-akhir ini sesekali kadang beres-beres tengah malam. Kalau pas sorenya nggak sempat, terus pas malamnya itu ketiduran, itu aku tengah malam beres-beres gitu. Dulu sebelum nikah aku sempet selalu bingung sama mama tuh orang yang tidurnya paling malam tapi bangun paling subuh. Jadi tidur paling malam tuh ngerjain aktivitas beres-beres tapi bangun tetap paling subuh, kok bisa gitu dulu kayak gitu. Ternyata ketika udah menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu, ya itu terjadi dengan sendirinya, maksudnya tanpa kita alarm pun naluri kita, otak kita udah ngesetting kalau semalam apapun kita tidur, subuh pun kita pasti bangun meski tanpa alarm gitu. Jadi akhirnya ngerasain yang mama dulu lakukan gitu, kok bisa kayak gini, ternyata sekarang aku alamin. Dan ya luar biasa, ini aku mulai alamin kayak gini tuh ketika aku resign kan. Jadi ini pilihan aku dan aku sama sekali tidak menyesalinya gitu. Semalam apapun aku tidur, sepagi mungkin aku harus tetap bangun untuk mempersiapkan suami dan anak aku gitu kan. Meskipun ketika masih bekerja, sejak subuh aku sudah bangun, persiapkan suami, persiapkan kebutuhan aku untuk kerja. Tapi kadang-kala tetap aja aku nggak sempat untuk nyiapin sarapan, apalagi untuk bawa bekal. Kadang aku juga belum sempat beres-beres, pekerjaan rumah banyak yang masih terabaikan. Tapi alhamdulillah mungkin karena aku desain lebih berkah juga buat aku dan keluarga. Semalam apapun aku tidur, meskipun istirahat cuma 1-2 jam, paginya itu terasa seger aja gitu, nggak capek. Dan kebutuhan suami dan anak tuh alhamdulillah lebih tercukupi, lebih baik dibanding sebelumnya gitu kan. Ya kalau banyak yang bilang itu kan emang tugasnya seorang istri untuk cuci, untuk beres-beres, itu emang kodratnya untuk masak. Sebenarnya kodratnya perempuan itu udah banyak yang tahu kan. Kodratnya hanya menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui gitu. Selebihnya semua pekerjaan sebenarnya bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Cuman namanya seorang istri yang melakukan pekerjaan rumah berarti
dia mengharapkan ridho dari suaminya gitu kan. Ketika suami pulang, rumah nyaman, suami lapar mau makan udah tersedia, anak main sudah rapi, sudah nyaman, ditemenin. Jadi kita gak hitung-hitungan masalahnya ini kodrat siapa. Kita lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, setulus mungkin, senyaman mungkin, agar hasilnya juga maksimal gitu. Jadi sepagi mungkin aktivitas sudah menumpuk, mungkin itu baru pagi hari, sedangkan aktivitas lainnya sudah menanti untuk sepanjang hari. Tapi ya kita syukuri, kita jalani apa yang sudah Allah kasih buat kita, karena itu kuncinya agar kita tetap merasa bahagia dengan apapun yang kita jalani hari ini. Dan yang penting kita jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena semua ibu, semua keluarga punya latar belakangnya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, punya pilihannya masing-masing. Jadi yang terbaik adalah kita lakukan untuk keluarga kita dengan pilihan kita sendiri, dengan setulus hati kita, dan nikmati setiap prosesnya. Jadi kerjaan aku yang saat ini dengan yang dulu, apa sih yang lebih membahagiakan? Jika aku bisa mengatakannya, keduanya sama-sama membahagiakan. Ketika aku bekerja, aku bahagia dengan peran aku saat itu. Dan saat ini ketika aku melepas seragam kerjaku, berganti dengan baju seadanya atau bahkan daster, itu jauh lebih membahagiakan buat aku. Ya, semua tergantung pilihan, semua tergantung kondisi dan keadaan, dan semuanya tetap adalah ibu yang hebat untuk keluarganya apapun yang dilakukannya. Setelah semua beres-beres sampai aku bikin nasi, karena belum sempat bikin nasi kan, besok pagi harus udah siap buat kita sarapan. Jadi udah beres bikin nasi ini, aku lanjut mau beresin daging kurban yang tadi aku dapat. Nah, jadi alhamdulillah hari ini aku dapat 4 kresek. Masya Allah banyak banget ya. Ini dari mama, tadi sebagian dititipin ke rumah nenek, dan ini belum sempat aku beresin kan, jadi sekarang aku mau beresin untuk ditaruh di freezer, dan sebagiannya buat aku masak hari ini gitu. Nah, sekalian nanti aku kasih tips juga gimana biar dagingnya bisa awet ditaruh di freezer untuk berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, ini ada 3 dikresek putih, yang 1 hitam. Yang dikresek hitam ini yang tadi mama aku kasih, ini aku ada daging sapi. Nah, ini mau aku cuci karena mau aku masak hari ini, jadi mau aku rebus si dagingnya, makanya aku cuci sekalian untuk aku rebus juga hari ini. Mungkin mau dibikin daging sayur sop, mungkinnya disatuin biar bisa dimakan anak aku juga untuk sopnya gitu. Nah, ini udah aku masak juga daging yang tadi aku cuci. Sambil itu nunggu aku mau beresin si daging sebagiannya lagi. Ini ada 3 kresek lagi daging. Ini aku bawa plastiknya untuk masukin si daging-dagingnya nanti, karena biar hemat tempat, jadi aku nggak masukin lewat ke tupperware gitu, jadi aku masukinnya ke plastik ini. Nah, ini kenapa nggak ditaruh di kresek aja, karena kresek kan juga itu nggak aman ya, banyak bahan kimianya gitu, jadi lebih baik ke plastik ini yang emang lebih aman dibanding si kresek kayak gitu, apalagi kalau kresek hitam gitu kan. Ini juga kita masukin ke plastiknya, kita kelompok-kelompokan dulu gitu, kalau daging-daging, tulang-tulang, atau kayak jeroan-jeroan. Dan porsinya juga disesuaikan, yang mau dimasak seberapa banyaknya itu disesuaikan di setiap plastiknya mau segimana gitu. Nah, ini juga campur daging sapi, ada daging dombanya.
juga aku masukin, aku pisahin. Nah kadang aku belum bisa bedain daging sapi dan daging domba, jadi tadi pas di rumah nenek aku juga sempat tanyain, katanya dari si seratnya juga beda, terus warnanya juga beda gitu. Ini udah aku masukin ke sini. Nah, yang paling penting tadi sebelum dimasukin udah dikelompokin kan. Itu dagingnya jangan dicuci dulu pakai air gitu biar enggak cepet busuk karena kan takutnya ada bakteri dari si airnya. Jadi, kalau daging itu kita langsung masukin aja ke plastiknya tanpa harus dicuci, kita kelompokkan baru kita taruh di freezer sesuai dengan kebutuhan kitanya gitu. Dan nanti untuk ketika mau dipasak dagingnya tuh jangan direbus, jangan langsung ditaruh di air panas gitu. Jadi semalamnya kita taruh di chillernya di bagian bawahnya sampai melunak, sampai nanti seperti biasa lagi. Jadi nggak akan mengurangi sih kandungan dari si dagingnya itu. Jadi tetap bagus, tetap fresh si daging sapinya. Nah ini udah aku masukin tadi sisa-sisa dagingnya ke dalam freezer. Nah ini kan lebih praktis juga, nggak makan tempat juga karena udah banyak Tupperware juga makanan persediaan masak aku gitu. Oke, udah beres masukin dagingnya. Semoga tipsnya membantu ya. Kita cek cucian tadi, alhamdulillah udah selesai. Jangan lupa cabut colokannya, apalagi mau ditinggal tidurkan ya. Terus untuk dagingnya ini juga mau aku matiin dari tadi. Nah untuk menjemur sama masakin nanti aku lanjut subuh. Aku mau tidur sebentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.